sob, gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Film yang dibahas kali ini berjudul Limitless yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang pemalas, pengangguran, dan memiliki masa depan yang suram. Namun kehidupannya seketika berubah. Dia mendadak jenius setelah meminum pil misterius. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria pengangguran tanpa tanda jasa yang bernama Eddie Mora. Eddie sebenarnya berprofesi sebagai seorang penulis dan punya potensi besar untuk menjadi seorang yang sukses. Tapi sifat malas yang ia miliki membuat inspirasi yang ada di kepalanya sulit untuk keluar, yang justru berakhir dengan hidup yang madesu. Eddie memiliki seorang kekasih yang pernah tinggal bersamanya di kontrakan murahnya. Dia adalah Lindy, ini orangnya. Namun, Lindy minta putus pada Eddie karena Eddie tidak menghasilkan uang sepeser pun dan memiliki masa depan yang tidak jelas. Lindy minta putus agar Eddie bisa mandiri, mikir sendiri bahwa hidup tidak hanya tentang cinta dan pengencrotan, tetapi harus ada cuan juga di situ. Diketahui juga Eddie pernah menikah dengan perempuan yang bernama Melissa, namun rumah tangganya pun kandas. Kemudian saat Eddie sedang berjalan dengan keadaan yang terpuruk, dia bertemu dengan mantan kakak iparnya alias kakak dari mantan istrinya yang bernama Vernon. Eddie pun diajak ke bar oleh Vernon. Kemudian Eddie menceritakan pengalaman yang dialaminya selama ini. Yang dimana hal itu membuat Vernon simpati dan memberikan solusi untuk hal tersebut. Diketahui dulunya Vernon adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang, namun sekarang dia mengaku bekerja dengan perusahaan farmasi. Dan Vernon menawari Eddie sebuah pil transparan yang isinya dapat menstimulasi otak agar dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Sehingga siapapun orang yang meminum pil tersebut akan dapat mengakses seluruh kapasitas otaknya, dengan kata lain menjadi jenius. Pada awalnya Eddie ragu dengan pil tersebut, namun dengan kondisi keterpurukannya dan banyak masalah hidup, akhirnya Eddie meminum pil itu dengan harapan dapat memperbaiki kinerjanya. In the end, how much worse could it get? Saat dia akan masuk ke kamar, tak diduga muncullah sang pemilik kontrakan yang bermulut bawel, di mana Eddie telah menunggak kontrakannya selama 3 bulan dan harus membayarnya hari ini juga jika tidak ingin ditendang dari tempat tinggalnya tersebut. Are you listening to me? Do you get it? You are gonna be out on the street. Saat si pemilik kontrakan terus nyerocos, Eddie justru mulai merasakan efek dari pil tersebut. Pandangan dan pemikiran Eddie pun langsung berubah. Eddie seolah menjadi seorang yang jenius. Dia dapat berbicara dengan lancar dan tertata, bahkan dia dapat mengingat hal-hal yang dulu dia pelajari. Tak hanya itu, dia juga dapat menjelaskan mengenai buku yang dibawa oleh si pemilik kontrakan, padahal Eddie hanya membaca sekilas buku itu 12 tahun yang lalu. Dan hal yang paling gila adalah Eddie mampu membuat si pemilik kontrakan terpikat hatinya sampai-sampai dia melakukan pengencrotan bersama pemilik kontrakan tersebut. Kemudian Eddie juga merapikan tempat tinggalnya yang selama ini berantakan. Dengan sangat bersemangat dan rasa percaya diri yang tinggi, membuat Eddie dapat dengan cepat membersihkan kontrakannya sampai benar-benar bersih dan kinclong. Rasa malas sudah benar-benar hilang pada diri Eddie, di mana dia langsung melanjutkan bukunya yang belum selesai, dan berhasil menyelesaikan buku tersebut dalam waktu kurang dari 2 jam saja. Namun pada pagi harinya, ketika Eddie terbangun, dia kembali pada Eddie yang asli, yang berjiwa pengangguran dan tidak memiliki semangat sama sekali. Rupanya efek pil itu hanya 8 jam saja. Eddie yang penasaran dengan pil tersebut dengan cepat mendatangi apartemen Vernon sesuai yang ada di kartu namanya, di mana Vernon terlihat lebam seperti habis dipukuli. Entah apa penyebabnya, Vernon yang sudah tahu maksud kedatangan Eddie langsung memberitahu jika nama pil itu adalah NZT. Vernon juga mengatakan jika harga per butirnya mencapai $800 dan pil itu juga belum lolos uji klinis sehingga peredarannya pun terbatas. Vernon lalu minta Eddie untuk mengambilkan pakaiannya di laundry dan membelikan sarapan. Nanti Vernon akan memberikan pil NZT pada Eddie secara gratis. Sepulangnya dari membeli sarapan, Eddie terkejut karena mendapati Vernon yang telah tewas. Dengan kondisi rumah yang sangat berantakan, Eddie pun segera menghubungi polisi. Sambil menunggu polisi datang, Eddie memiliki dugaan jika orang yang membunuh Vernon adalah orang yang menginginkan pil NZT juga. Oleh karena itu, Eddie berinisiatif mencari pil NZT itu. Setelah mencari ke semua tempat, akhirnya Eddie menemukan pil NZT dan sejumlah uang di balik oven.
Tak lama kemudian polisi pun datang. Lalu Eddie dibawa ke kantor polisi sebagai saksi. Write down your number. I may need to contact you later. Dari uang dan pil yang dia temukan, membuat Eddie berubah menjadi 180 derajat. Dia langsung mengubah gaya hidupnya. Dimulai dengan olahraga, mencukur rambut, membeli setelan berkelas, hingga dapat menyelesaikan 4 buku sekaligus dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dalam waktu 3 hari, Eddie sudah sangat mahir dalam memainkan piano. Matematika yang dia pelajari di sekolah sekarang sangat berguna untuk bisa menang dalam permainan judi. 50 bahasa sudah dia kuasai dalam waktu kurang dari 24 jam. Gaya bicaranya nampak begitu berkelas, hingga membuat semua wanita mudah untuk didapatkan. Dengan semua keterampilan, wawasan, dan otak yang super jenius yang dimilikinya sekarang, membuat Eddie jauh lebih berkelas, di mana dia terlihat sedang berbicara tepat di depan para eksekutif dan menjadi bahan perhatian di antara mereka semua. Ini adalah Kevin, salah satu eksekutif muda yang cukup sukses yang bekerja pada perusahaan saham, di mana Kevin menawari Eddie untuk bergabung di perusahaannya, setelah melihat potensi dan semangat dalam diri Eddie. Singkat cerita, Eddie diajak untuk liburan ke tempat yang tentu, bukan kaleng-kaleng. Eddie pun memiliki nyali jauh di atas orang lain, yang mana dia nekat loncat dari tebing. Dan saat itu, Eddie berpikir bahwa sepertinya dia harus melakukan yang lebih dari hanya sekedar menjadi seorang penulis. Selanjutnya, Eddie mempelajari bisnis jual beli saham dari buku dan internet. Eddie pun berhasil meraih $2.000 per hari atau sekitar 30 jutaan, hanya dengan modal 11 juta saja. Karena dirasa ini masih terlalu lambat, karena modal awal yang terlalu kecil, Eddie pun memberanikan diri untuk meminjam uang kepada rentenir yang bernama Kennedy. You suffocate. Good luck. Setelah itu, Eddie bergabung di perusahaan Kevin yang merupakan eksekutif muda sukses, di mana Kevin menunjukkan cara cepat untuk mendapatkannya. Dengan meningkatkan dosisnya sebanyak 2 pil setiap hari, Eddie pun menggila dan berhasil menembus batas yang tidak bisa ditembus oleh orang lain, sehingga membuat berita ini cepat menyebar dan membuat Eddie menjadi pusat perhatian. Alhasil, sekarang Eddie memiliki sekitar 28 miliar dalam rekeningnya, di mana dia kembali menemui Lindy, sang mantan kekasih yang sempat meninggalkannya. Hingga saat Eddie berbicara bahasa Italia dengan seorang pelayan, hal itu justru membuat Lindy semakin terkesima. Perubahan yang dia alami Eddie kembali membuat Lindy mencintainya. I was in love with you. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat Eddie dan Lindy jalan-jalan di luar, tiba-tiba Eddie merasa ada seseorang yang mengikutinya. Hal tersebut jelas membuat Eddie menjadi waspada. Esok harinya, Eddie diundang oleh Kevin menemui seseorang yang sangat ingin bertemu dengannya, di mana orang tersebut pemilik perusahaan yang punya banyak sekali investor, namanya Carl Van Loon. Ini orangnya. Dia terkesima melihat kemampuan Eddie dalam menganalisis sebuah pergerakan saham dan juga profil perusahaan. Carl selanjutnya meminta Eddie untuk kembali menemuinya besok pagi. Pada sore harinya ketika Eddie pulang, dia tiba-tiba tidak ingin masuk ke dalam rumah. Eddie memilih berjalan-jalan hingga membawanya ke tengah kota dan terus berlanjut sampai di sebuah bar. Di sana, Eddie meminum minuman keras dan ternyata pil itu bereaksi dengan alkohol yang menyebabkan Eddie tak mampu mengendalikan dirinya selama 18 jam. Selepas dari bar, lalu Eddie diajak oleh seorang wanita muda untuk melakukan pengecoran di sebuah hotel, yang mana Eddie kembali melihat orang misterius yang sempat mengikutinya tempo hari. Tapi beruntung, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dari situ, Eddie pun langsung kembali berjalan sampai ke stasiun kereta, yang mana dia tentu tidak ingat kenapa bisa dia tiba-tiba sampai di sana. Namun masalahnya, terjadi sebuah ketegangan ketika beberapa orang ditabrak oleh Eddie, yang membuat orang-orang tersebut berniat untuk mengeroyoknya. Eddie yang tidak tahu caranya berkelahi dan belum pernah bertarung sama sekali, seketika ingat semua gerakan yang pernah dilihatnya di televisi dan semua media, di mana Eddie langsung mempraktekkan gerakannya dan berhasil membuat Eddie mengalahkan 5 orang sekaligus. Setelah tidur sebentar, Eddie pun berangkat kerja untuk menemui Carl Van Loon. Sesuai janji pertemuan jam 10 kemarin, di mana Eddie nekat tidak meminum pil NZT 1 butir pun, karena ingin mencoba mengatasinya tanpa ketergantungan akan pil tersebut. Namun apa hasilnya? Eddie terlihat celingak-celinguk, berbicara terpatah-patah, nampak seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Saat pertemuan berlangsung, Eddie dikejutkan berita tewasnya seorang wanita muda yang dia kencani tadi malam. Eddie pun muntah akibat syok dengan berita tersebut, karena dia sama sekali tidak ingat dengan jelas tentang kejadian semalam dan langsung meninggalkan pertemuan tersebut untuk istirahat di kontrakannya. Saat sampai di kontrakan, Eddie pun mendapat pesan telepon dari mantan istrinya yang memperingatkan Eddie agar tidak berhubungan dengan pil NZT. Karena penasaran, Eddie pun menemui Melissa di sebuah kafe,
Dan betapa terkejutnya Eddie ketika melihat kondisi Melissa sekarang, karena penampilannya begitu pucat, kurus, dan sangat menyedihkan. Melissa mengatakan jika beberapa tahun yang lalu dia pernah mengkonsumsi pil NCT. Tapi ketika dia berhenti, Melissa malah sakit dan sulit berkonsentrasi. Melissa lalu berpesan pada Eddie agar dia berhenti mengkonsumsi pil tersebut. Namun, jangan langsung berhenti, dia harus sedikit demi sedikit mengurangi dosisnya supaya tidak seperti dirinya. Kemudian ketika dia pulang, Eddie dikejutkan dengan kemunculan si rentenir yang menagih uang pinjamannya dulu, yang mana saat Eddie akan memberikan uang tersebut, Eddie pun dengan cepat mengambil satu NCT yang dibungkusnya dengan plastik. Namun ketika si rentenir memukulnya, Eddie pun dilihat menggenggam sesuatu, yang akhirnya membuat si rentenir penasaran dengan pil NCT tersebut. Dia pun dengan polos meminum pil NCT, yang membuat si rentenir akhirnya mengetahui tentang efek dari pil NCT tersebut. Setelah membayar semua hutangnya, Eddie pun pergi ke kantor tempat Lindy bekerja, di mana Eddie akhirnya jujur bahwa semua perubahan ini tidak lebih berasal dari sebuah pil keajaiban, dan meminta Lindy untuk mengambilkan sisa pil tersebut di rumahnya. Untuk itu, Lindy pulang ke rumah untuk mengambil pil tersebut yang ternyata masih cukup banyak. Kemudian dia langsung naik taksi agar bisa secepatnya menolong Eddie. Tak diduga, di tengah perjalanan Lindy pun diikuti oleh orang yang pernah mengikuti Eddie juga. Saat itu, Lindy berusaha kabur dari orang tersebut sampai tiba di sebuah taman kota. Lindy kemudian bersembunyi sembari menelpon Eddie untuk meminta solusi. Eddie menyarankan agar Lindy mengkonsumsi pil NCT. Dengan perasaan ragu, akhirnya Lindy mengkonsumsi pil itu, dan seketika dia tahu cara untuk meloloskan diri. Lindy lari ke arena ski dan menggunakan sepatu ski anak-anak untuk menyerang lelaki misterius itu sehingga Lindy berhasil meloloskan diri. Dan untuk sementara waktu, Eddie menyewa 2 bodyguard untuk selalu menjaganya kemanapun dia pergi. Eddie sekarang bekerja di perusahaan Caravan Loan dan mendapatkan jabatan yang cukup penting di sana, di mana Eddie masih tetap mengkonsumsi pil NCT, namun dengan pola makan dan istirahat yang tepat. Selain itu, Eddie juga telah membuat jas yang ada kantong rahasianya, di mana itu dimaksudkan agar Eddie bisa mengambil pil NCT kapanpun dan dimanapun. Tak hanya itu, Eddie pun menemui orang farmasi yang cukup ahli di bidang obat-obatan, di mana Eddie dengan cerdas meminta orang itu untuk meneliti pil NCT lebih lanjut dan menyempurnakannya agar bisa dikonsumsi tanpa efek negatif yang ditimbulkan. Dan jika dia berhasil menyempurnakannya dalam waktu 6 bulan, Eddie akan memberikan $2 juta secara cash sebagai imbalannya. Esoknya, Eddie didatangi oleh seorang detektif yang sedang mengusut kasus pembunuhan wanita muda di hotel, di mana Eddie menyewa seorang pengacara yang paling mahal di kota tersebut dan berhasil menyelesaikan masalah itu dengan cukup cepat. Atas pencapaiannya yang diraihnya sekarang, Eddie pun merasa bahwa dia harus berdiri sendiri tanpa menempel di perusahaannya Caravan Loan. Namun si Carl ini enggan melepas Eddie begitu saja, karena dia sangat sadar bahwa jika Eddie tidak ada di pihaknya, Eddie bisa menjadi musuh yang sangat kuat bagi perusahaannya tersebut. Untuk merayu Eddie, Carl pun memberikan Eddie kartu kredit dan fasilitas mewah, yakni sebuah apartemen yang sangat aman, di mana pintunya saja terbuat dari bahan lapis baja yang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Saat sore hari di jalanan, Eddie pun kembali didatangi oleh si rentenir, di mana si rentenir kembali meminta pil NCT lagi, karena jika tidak, si rentenir akan meneror hidup Eddie dan perusahaan tempatnya bekerja. Ketika di toilet, Eddie baru sadar jika pil NCT-nya telah hilang. Eddie menduga jika pengacaranya lah yang telah mencuri pil itu. Tak lama kemudian, Eddie menerima paket yang ternyata isinya adalah tangan bodyguard-nya. Kemudian, Eddie pulang ke rumah dengan keadaan galau karena kehilangan pilnya. Beberapa lama kemudian, Gennady dan anak buahnya menggedor rumah Eddie. Eddie yang panik mencoba bunuh diri dengan melompat dari gedung. Tiba-tiba Eddie teringat kalau masih ada 1 pil NCT yang tersisa. Tapi ketika Eddie akan memakannya, pil itu malah jatuh. Hingga Gennady dan anak buahnya pun bisa masuk rumah. Anak buah Gennady sibuk menggeledah rumah Eddie. Eddie memanfaatkan kelengahan mereka dengan mengambil pisau dan langsung menusukkannya kepada Gennady. Eddie kemudian meminum darah Gennady yang masih mengandung NCT, sehingga dia kembali memiliki energi dan akhirnya bisa membunuh anak buah Gennady. Setelah itu, dia menemui ajudan dari Hank meminta untuk membantu Eddie mengambil NCT dari tangan pengacaranya. Setibanya di sana, mereka langsung memukulinya hingga pingsan, dan pil NCT pun kembali di tangan Eddie. 12 bulan kemudian,
Karir Eddie semakin menanjak, dia kini telah menjadi politikus dan menduduki jabatan sebagai senator. Selain itu, dia juga telah menulis buku bestseller. Kemudian, Carl menemui Eddie untuk mengajaknya kembali bekerja sama karena Carl ingin mencalonkan diri menjadi presiden Amerika. Namun Eddie menolaknya. Carl mengancam ingin membeberkan rahasia Eddie mengkonsumsi obat terlarang. Carl juga mengatakan jika dirinya telah membeli semua laboratorium yang memproduksi NCT. Namun Eddie tak khawatir karena dia telah menyewa apoteker untuk melakukan pengembangan terhadap NCT agar jauh lebih maksimal dan aman dikonsumsi, jauh sebelum Carl membeli laboratorium. Selain itu, Eddie juga mengatakan jika dia telah tahu semua kebusukan Carl. Eddie juga menambahkan jika penyakit jantung Carl semakin kronis, sehingga kemungkinan tahun depan dia tidak bisa maju menjadi calon presiden. Mendengar ucapan Eddie, Carl langsung pergi dan Eddie juga pergi untuk menemui Lindy. Tamat, ending yang cukup memuaskan. Begitulah kisah seorang pria yang malas, pengangguran, dan memiliki masa depan yang suram. Namun, kehidupannya seketika berubah ketika dia mengkonsumsi pil NCT. Sekian, saya Kelvin dan pamit undur diri. Panjang juga ya. Udahlah. Jadi asem nih mulut saya. Ya udahlah, kalian lanjutkanlah kegiatan kalian. Saya nguduk dulu. Oke. Bye bye.